Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu jika realisasi PAD di Bintan mengalami kenaikan sebanyak 12%. Oke, maka apa yang terjadi? Kita lihat yang Bintan. Nah, Bintan Kepri itu realisasi PAD-nya 60,8 ya. 60,8%. Dia naik 12%, berarti tambah 12. Hasilnya adalah 72,8%. Maka apa yang terjadi? Kita lihat dulu di sini yang tertinggi itu kan Bali ya. 71,3 sekarang. Kalau Bintannya 72,8, maka coba lihat opsi A, Bintan adalah kabupaten atau kota dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia. Benar ya? Karena Badungnya itu cuma 71,36, sedangkan sekarang Bintannya 72,8. Maka yang benar adalah opsi A, begitu. Kalau kalian lihat opsi yang di bawahnya juga itu tidak relevan sih kalau Bunda bilang gitu ya. Yang nomor 5. Berdasarkan paragraf ketiga yang merupakan pernyataan yang benar adalah pernyataan yang benar dari paragraf ketiga. Kita lihat paragraf ketiga yang ini kan. Total realisasi PAD 2018 yang dihitung adalah pajak hotel, restoran, dan retribusi jasa usaha, penginapan, pesanggerahan, atau villa di setiap wilayah sebesar 17,7 triliun atau 8,6% dari total pendapatan pajak dan retribusi daerah yang nilainya mencapai 204,38 triliun. Jika dirinci lebih detail, dari total 17,7 triliun tersebut bersumber dari pajak hotel 7,45 triliun, pajak restoran 10,25 triliun, dan retribusi jasa 23,9 miliar. Maka pernyataan yang benar adalah apakah A, realisasi PAD bersumber dari pajak dan restoran saja? Tidak ya, bukan penginapan dan restoran saja, juga ada retribusi jasa kan tadi. Berarti bukan. Yang B, pajak restoran memiliki jumlah paling besar dalam merealisasikan PAD. Lihat, pajak restoran 10,25 triliun. Kalau di antara semuanya ini kan hotel 7,4 triliun, jasa 23,9 miliar, berarti benar pajak restoran itu merupakan pajak yang paling besar dalam realisasi PAD. Gitu. Dari mana diambilnya? Dari yang ini nih. 17,7 triliun nih. Gitu ya, di paragraf 3 ada jelas. Maka nomor 5 jawabannya B. Untuk menghemat waktu, kalau kita sudah nemu jawabannya itu ya sudah gitu ya. Nomor 6, jika retribusi jasa penginapan 10 kali lebih besar daripada tahun 2018, maka kita lihat dulu nih, retribusi jasa usaha penginapan itu 23,9 miliar ya. Kita tulis di sini 23,9 miliar. Lalu dia naik 10 kali lipat katanya, berarti 3,9 kali 10, 239 miliar. Maka apa yang terjadi? Yang A, realisasi PAD paling besar bersumber dari pajak restoran. Pajak restoran itu kan tadi ya 7,45 triliun, sedangkan ini masih dalam bentuk miliar. Bisa jadi benar. Yang B, realisasi PAD paling tinggi bersumber dari pajak hotel. Salah, tadi pajak hotel cuma 10 triliun, pajak hotel 7 triliun ya. Banyak restoran yang tumbuh, belum tentu.
Banyak hotel yang tutup juga belum tentu retribusi penginapan berpengaruh sama dengan pajak restoran terhadap realisasi PAD. Yang salah ya, jauh. Yang itu triliun, yang ini miliar. Berarti yang paling tepat adalah yang opsi A. Sekarang kita lanjut ke nomor 7, simpulan yang benar berdasarkan paragraf keempat. Kita lihat paragraf keempatnya yang ini. Penghitungan ini bersumber dari realisasi PAD 2018 yang dilansir Kementerian Keuangan dan diverifikasi fasilitas wisata dan pendukungnya dari data potensi desa 2018 BPS. Sektor pariwisata dan pendukungnya dihitung berdasarkan semua jenis retribusi daerah, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kita lihat opsinya. Penghitungan realisasi PAD dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Benar tidak oleh Kementerian Keuangan hitungnya? Nah, lihat ya, benar ya. Dilansir, berarti dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, lalu diverifikasi sama BPS gitu ya. Ini bisa jadi benar. Kita lihat B. BPS ikut berperan aktif dalam menghitung realisasi. Dia tidak menghitung, tapi memverifikasi saja. Yang C, data realisasi PAD dijamin valid. Nah, kalau ini bukan simpulan, ini opini, dijamin. Ya, siapa yang bisa menjamin? Bisa jadi saja salah juga. Yang D, Kementerian Keuangan memposisikan diri sebagai verifikator. Bukan, verifikator itu tadi BPS. BPS adalah verifikator resmi yang ditunjuk negara dalam perhitungan realisasi PAD. Verifikator resmi, ada bacaan ditunjuk negara? Tidak ya, ini untuk verifikasi fasilitas wisata dan pendukungnya saja, bukan verifikasi realisasi. Gitu, jadi yang 7, simpulan yang paling benar adalah yang A, untuk nomor 7. Begitu, itu nomor 3 sampai 7. Nanti kita lanjut di next video ya.